Halo adek. Hai teman-teman. Cat lovers. Calling all the cat lovers on TikTok. Tuh. Aku barusan sholat isya dulu guys. Karena kan azan udah takutnya ngantuk. Jebakan Batman banget kalau bagi aku tuh sholat isya. Karena udah ngantuk. Kadang nggak bisa ngelawan gitu. Jadi harus cepet-cepet gitu. Biar kalau mau tidur ya tinggal tidur aja. Ya dek ya. Adek udah mamam kan? Udah mamam guys. Itu apa? Luka-luka di tengkuknya itu kan dia suka garuk-garuk tuh gara-gara ada kutu. Itu sampai sampai beret-beret. Jadi lagi diobatin. Aku obatin pakai minyak dan campurin klorimpenakol. Itu cepat sembuhnya ya. Coba-coba aja. Soalnya udah pernah dicobain sembuh gitu. Yang bagian apa, perutnya sekarang udah nggak merah-merah lagi ya, yang perutnya udah bersih, sekarang perutnya udah mulus banget. Kalau kalian lihat dari video-video sebelum-sebelumnya kan merah-merah itu totol-totol. Kalau sekarang udah bersih adiknya, perutnya tinggal di tengkuknya, bekas-bekas gigitan kutu. Dia itu kalah sama gigitan kutu, jadi si tengkuknya itu ada kayak apa ya, bekas-bekas luka gigitan kutu gitu, kayak apa ya, kayak gitu aja, kayak keras-keras gitu. Jadi kalau dikopekin sih bisa sih, cuman ya mendingan diobatin aja lah, ntar sembuh. Aku tuh habis dimarahin sama dia, digigit dan dicakar sampai sampai parah banget guys. Kalau kalian mau lihat nih, tuh kelihatan nggak tuh, ini korban cantik nih. Karena aku tuh nemu kutu satu di perut dia, terus aku pengen ini kan, pengen apa, aku cari kutunya. Dia marah semarah-marahnya, dia sampai ngamuk banget tuh, sampai hancur tanganku kayak gini guys, gitu. Ya inilah anak-anak kucingku ini, ya ampun, pokoknya bener-bener apa ya, bener-bener ganas ini tuh guys. Kayak yang baik, tapi dia tuh baik sih sebenarnya, baik dia tuh. Cuma dia nggak suka kalau aku cari kutu dia ngamuk, nggak boleh dipegang aja. Tapi ya gitu deh. Barulah aku punya kucing yang kayak gini karakternya ya. Kalau kemarin-kemarin itu bener-bener lembut, manja, kelingi abis, lengket abis, yang kemana-mana dibuntutin, tidur mesti nempel di dada, di pipi, di leher, di kaki pun jadilah, diketek gitu ya. Yang lembut, yang manja, yang kayak bayi, yang sampai iler-ileran gitu, saking senengnya dia bobo bareng sama aku gitu ya, dipeluk gitu. Kayak Katisha, Chinmoy, Fanny tuh, itu the best three, itu top 3 kucing aku guys. Nggak tahu kenapa ya, ini dapet, ini kan kucing rescue cantik, ini kan kucing rescue, dibuang orang dia ini gitu loh. Terus diambil sama aku waktu dia masih kecil banget tuh, yang ada kan foto dia dekil banget tuh. Nah itu tuh waktu tuh dia lagi lari-lari, akhirnya udahlah ambil aja, kasihan gitu kan. Ternyata pas sudah disayangnya, udah jadi anakku, dia ternyata ya sadis gitu, kucingnya sadis ternyata. Jadi baiknya pas awal-awal aja gitu loh, pas udah nggak ada Rehan, nggak ada Jejel, wah dia ngeraja banget sekarang. Jadi dek, kau itu dek, karakter kamu itu dek kurang bagus dek sebenarnya. Ya ini aku, dan dia tuh kalau kalau ngegigit ya, nyakar nyakar bener, nggak ada rem. Kalau nih aku bandingin ya, mau nggak mau aku bandingin ya sama kucingku yang sebelumnya. Kalau Katisha itu, kalau dia nyakar, atau Chinmoy, Katisha tuh. Kalau Fanny kan emang nggak pernah nyakar, saking manisnya, itu termanis ya kucingku tuh. Tapi kalau Katisha itu, kalau dia nyakar, dia nggak pernah pakai kuku guys gitu. Ada sih itu kecakaran dia tuh karena nggak sengaja, tapi bukan dia memang pengen nyakar kayak cantik gini, enggak. Beda banget karakternya, beda banget lah pokoknya.
Jadi tuh ya kalau inget-inget Katisha, Chinmoy, Fanny tuh ya sedih gitu loh, karena kok beda banget ya dengan karakter kucingku yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Sering aku tuh ngomong gini, Dek, wajar aja kalau kamu tuh dibuang orang, Dek. Jadi kayaknya orang yang ngebuang kamu udah tahu kamu tuh bakalan jadi kucing judes gitu. Begitu lah guys. Just got the number one viewer badge. Oke, kucing apa kak? Kucing judes. Kucing judes gitu loh. Hmm, ini dia kucing judes ya guys. Sebenarnya dia Persia ini, Persia Persia Anggora mungkin ya, Persia Anggora gitu. Tapi mukanya tuh emang bulat sih, bulat, matanya besar, tapi hidungnya nggak pesek ya guys, hidungnya biasa aja. Tuh, lihat tuh. Kalau bersihin bulu tuh lama banget. Drama queen aku satu ini. Jadi kemarin itu bulu dia tuh rusak parah. Tapi kalian perhatiin deh waktu aku kasih obat cacing kan kemarin kurang lebih sebulan ini udah dikasih obat cacing kan, cantik itu. Nah itu keluar guys. Kak mau tanya kalau punya kucing British short hair susah nggak sih ngerawatnya? Enggak, kalau British short hair nggak susah. Yang susah tuh yang ini, yang tebel-tebel bulunya. Kenapa? Karena kalian harus ekstra ngerawat bulunya, jadi mandiinnya harus ekstra extra attention. Kenapa? Karena bulu panjang itu guys, waktu groomingnya, waktu mandiinnya itu harus bener-bener kering. Kalau kalian punya kucing yang bulunya tebal, kalian nggak open sama perawatan kulit dan bulunya, itu dia bisa berkerak, bisa jamuran parah, kasihan gitu loh. Jadi emang harus harus ekstra, dan kalau dia kotor tuh harus cepet dibersihin. Kalau British short hair itu kan sebenarnya pendek bulunya, kayak bulu bulu kucing biasa aja. Kak mau tanya kalau kak kak kalau makanannya sama nggak kak? Ya sama aja, setiap kucing tuh makanannya sama, sebenarnya seluruh dunia juga sama gitu, sama kok. Mau mau aku undang nggak? Mau aku undang nggak untuk ngobrol? Kif, do you want to join me on my live session? I will I will invite you if you want to. Kalau mau aku undang, nanti bisa di-invite tuh. Jadi kalau makanan kucing seluruh dunia sebenarnya sama. Makanan itu harus real food, makanan asli. Gak usah kak lagi dulu, oke nggak apa-apa, ya udah aku ngobrol aja ya sambil cerita-cerita. Jadi kalau British short hair itu kan kucing yang berbulu pendek, makanya disebutnya British short hair. Jadi kucing British yang pendek bulunya. Jadi kalau kamu punya kucing yang pendek bulunya seperti kucing kampung atau BSH, itu nggak susah ngerawat bulunya gitu loh. Nggak sama sekali nggak. Kalau mandiin pun nggak perlu di hair dryer, ntar juga kering sendiri dan tidak mungkin jamuran. Jarang banget kucing yang bulu pendek itu jamuran. Kenapa? Karena kan dia bagus gitu ya, apa ya, karena pendek itu jadi bagus, jadi nggak lembab gitu loh si kulitnya itu. Nah kalau kayak cantik nih, dia kan tebel bulunya. Ini termasuk kayak kayak Katisha atau Chinmo itu kan bulunya tebal banget, bisa 15 sentian. Kalau Katisha itu ya aku pernah ngukur satu bulu dia tuh 15 senti guys, saking panjangnya gitu di bulu ekornya itu ya, bulu ekornya tapi ya. Nah kayak cantik nih dulu kan bulunya bagus, ekornya bagus, tapi sejak dia kena kena itu obat cacing palsu itu, terus kan jadi rusak. Nah kemarin dikasih obat cacing lagi, itu cacing yang, nah ini cacingnya dia sampai keluar guys, nih aku kasih tahu cacing dia sampai keluar. Aku lihat di anusnya itu ada cacing yang kayak ulet, yang putih ya. Nah itu kucingku paling sering kenanya tuh si cacing yang ulet, kayak ulet putih itu. Jadi jangan dibilang itu ulet, itu adalah cacing ya. Itu keluar guys. Nah setelah itu keluar dia membaik sendiri, kulitnya itu membaik sendiri,
tidak perlu diobatin segala apa-apa, jadi pengobatan dari dalamnya yang diperbaiki. Jadi setelah dapat dapat obat cacing, keluar cacingnya, nah itu dia bersih sendiri guys, itu perutnya cantik. Tadinya kan merah-merah. Jadi waspada ya kalau kucing kalian kulitnya merah-merah, bisa jadi bukan jamuran tapi tanda dia cacingan. Dikasih obat apa buat mengeluarkan cacing, kasih obat cacing. Kemarin aku kasih obat cacing. Obat cacingnya bisa apa aja guys, bisa albendazole. Tapi kalau albendazole menurut aku sih kayaknya sebulan sekali ya, soalnya nggak tokcer tuh. Kalau menurut aku albendazole kayaknya sebulan sekali doang tokcernya. Udah gitu sebulan berikutnya harus kasih satu lagi gitu. Jadi kayaknya albendazole tipenya bagusnya tuh cuman sebulan sekali. Nah kemarin tuh aku kasih Combantrin tablet yang 125 mg, kasih satu, keluar tuh cacingnya gitu, masih hidup lagi. Albenworm, nah albenworm ya guys, ini aku kasih tahu ya, aku kan pakai albenworm, aku kan udah banyak nyoba ya segala macem. Albenworm itu kan yang sirup warna biru kan, ya kan, bener nggak? Coba albenworm warna biru kan sirup. Nah nggak tahu kenapa kalau di kucing aku nggak mempan guys, kalau pakai albenworm yang warna biru itu nggak mempan, jadi kayak nggak ngefek aja gitu loh ke kucingku. Masih lebih bagusan pakai Combantrin gitu. Tapi yang sebenarnya paling bagus sebenarnya adalah Drontal ya. Drontal tuh tokcer banget guys, tapi masalahnya sekarang Drontal banyak yang palsu dan ada indikasi kayak terlalu keras gitu loh buat kucing gitu. Jadi makanya kemarin tuh ambil alternatifnya Combantrin. Belilah di online, ternyata Combantrinnya palsu. Jadi sekarang aku pakai apa, Convermectin ya, apa sih Convermectin ya, yang mirip-mirip kayak Combantrin, mirip kayak gitu. Nah itu aku cobain kemarin. Nah itu dia, jadi bagusnya pakai apa? Kalau nomor satu sih Drontal ya, tetap paling bagus. Tapi harus belinya yang apa, yang asli gitu loh. Convermax ya, Convermax kemarin nyobain Convermax gitu. Jadi dicobain semua ini, yang obat warung ini dicobain semua, karena setelah Drontal nggak cocok itu, you can pin a comment now, tap a comment to, oh oke. Oke. Jadi gitu, jadi ngefek banget. Obat cacing itu wajib banget kalian kasih secara rutin ya. Jangan jangan sekeingetnya, jangan dibikin aja di agenda, dibikin alarm gitu nih. Nanti bulan kapan kasih lagi gitu. Nah, aku udah kasih cantik nih Januari, berarti kurang lebih Maret atau April aku harus kasih dia obat cacing lagi. Itu di alarm aja di agenda gitu, di alarm itu di kalender. Nah jadi wajib banget kasih kucing obat cacing, walaupun dia indoor ya, walaupun indoor, ini kan ini kucing indoor tapi tetap cacingan gitu loh. Kan obatnya memang di Combantrin itu 6 bulan sekali sebenarnya, tapi kita bikin jadi 4 bulan sekali. Kalau albenworm itu sebulan sekali. Albendazole aku sudah coba kemarin, makanya aku bilang albendazole itu kan bagusnya dia spektrumnya ngebunuh kucing, ngebunuh cacingnya itu banyak ya guys. Maksudnya spektrum pembunuhan cacingnya itu banyak gitu, cacing yang dibunuhnya sama dia gitu. Nah, cuman aku lihat baru aku kasih albendazole sebulan besoknya cantik udah cacingan lagi. Berarti albendazole cuma bertahan sebulan gitu loh. Kalau kalau ini, kalau apa, kalau Combantrin itu bisa bertahan sampai 3 bulan kalau yang asli. Combantrin pun sudah ada yang palsu ya, kemarin tuh kena yang palsu gitu. Selama ini sih pakai Combantrin aman-aman aja ya, 125 mg. 120 mg ya satu tabletnya. Itu aman-aman aja.
Nggak tahu kemarin tuh karena belinya di online itu palsu, jadi nggak ngefek banget ke kucing aku gitu. Jadi akhirnya rusak kulitnya cantik tuh rusak. Jadi aku kasih info ya ke temen-temen ya, jadi kalau kucing kalian cacingan itu bisa berefek buruk pada kesehatan bulunya dan kulitnya. Jadi bisa bisa kayak bisa kayak cantik kemarin, totol-totol merah, gatel-gatel. Bisa juga dia jadi botak. Kombantin 125 miligram. Satu tabletnya yang 125 miligram kan ada dua tuh, kombantin tuh yang 250. Kamu belinya yang 250, jangan beli yang 125/4, jangan. Kamu beli yang 250 gram, itu 200 miligram tuh isinya ada dua kan. Kalau kamu ambil aja satu pil itu kasihin. Lebih bagus tablet daripada sirup. Aku udah nyoba. Kalau buat kitten bagus pakai sirup, tapi kalau buat udah dewasa mending tablet. Aku nggak anjurin sirup untuk dewasa. Kalau buat baby, kittennya, bayinya boleh. Kalau kucingnya hamil bisa nggak? Nih ya, sebenarnya aku nggak pernah nyoba kalau ke kucing hamil, karena biasanya aku kasih kucing aku yang lagi nggak hamil. Nah, jadi aku nggak bisa bilang karena aku belum nyoba. Kalau aku udah nyoba baru aku berani ngomong. Tapi kayaknya sih bisa gitu ya. Karena kan obat cacing tuh nggak tahu ya, bisa menggugurkan anaknya nggak ya gitu. Nggak pernah sih, jadi nggak berani ngomong. Kalau saya tuh kalau belum pernah nyoba, saya nggak berani ngomong. Kecuali yang saya udah ngomong apa, kalau yang saya udah berani ngomong, berarti emang saya udah nyobain gitu. Sepertinya nggak nggak akan berbahaya ya. Kalau menurut aku ya, obat cacing itu nggak akan bikin mati, nggak akan overdose gimana gimana, enggak sih, kayaknya coba aja dulu. Thank you, love-nya. Makasih adek Geli. Mau masuk nggak adek Geli? Adek Geli mau ikut nggak? Itu mau masuk nggak live aku? Aku undang ya. Dia kasih dia kasih lope-lope banyak banget tuh adek Geli. Ikut nggak? Ikut live aku lah, biar rame. Iya kangen bener, udah lama ya kita nggak ngobrolin soal penyakit kucing ya. Lagi di jalan, kalau nggak diajakin deh live. Ini jadi guys, ini adek Gel ini temen cat lover dari Pangkal Pinang. Ketemunya di TikTok Cats Me. Waktu itu dia nanyain obat apa gitu ke aku, terus aku jawab waktu itu karena belum rame waktu itu, akun aku belum ya. Next aku ikutan live, pengen banget belajar banyak tentang anabul, boleh nggak? Boleh banget, asal yang saya tahu ya, saya gitu loh, karena aku nggak semuanya tahu. Itu anak adek Geli itu ahli cacing tambang. Jadi kalau kalian mau tahu tentang pengalaman kena serang cacing tambang tuh, dia udah pernah nyoba. Dia udah pernah diserang sama cacing tambang satu keluarga dan udah tahu obatnya apa, albendazole ya, tapi empat kali ya, 4 kali minum ya. Jadi mungkin albendazole bagus, tapi mungkin aku kurang banyak kali ngasih kucing aku, jadi emang harus banyak kali ya. Diserang mafia bareng-bareng. Iya bener, waktu kita ngebahas tentang obat kucing itu, kita tuh di ini guys, diserang sama buzzer-buzzer klinik hewan yang nggak suka kalau kita share tentang obat-obatan kucing. Padahal kita kan niatnya pengen ngebantu sesama pencinta kucing kan gitu loh. Emang ngejamin gitu kalau ke dokter hewan bagus ya? Nggak juga, banyak kucingku mati di dokter hewan kok, kena malpraktek. Izin online dulu bun, baru mau keluar rumah dulu. Makasih atas info. Iya sama-sama, makasih udah drop by ya gitu. Lanjut, sekarang kita ngomongin tentang cacing. Jadi adek Gele itu ketemunya, kenalannya itu kita gara-gara ngobrolin kucing gitu. Jadi
Jadi akhirnya kita live, terus dia join live aku, di situ kita kenalan gitu sama temen yang satu lagi waktu itu dari mana, dari Semarang kalau nggak salah, yang punya kucing sampai 30, terus dia pernah kena kena cas dokter hewan ngasih dia bon apa tagihan itu sampai 30 juta. Nah, itu ada ceritanya waktu itu. Jadi ngeri ya guys, sama dokter hewan sekarang tuh gila, mahal-mahal banget. Udah gitu belum tentu bener juga. Makanya mungkin ada penurunan kualitas dokter hewan sekarang ya, mungkin ya. Nggak cuma dokter hewan, jadi dokter manusia juga kayaknya turun ya. Kualitas dokter-dokter sekarang nggak kayak zaman dulu gitu ya kayaknya ya. Gitu loh. Itu loh, apa, adek Geli tau nggak ceritanya yang aku share di Catch Me? Anaknya tetangga sahabat aku meninggal gara-gara dokternya salah motong waktu operasi kista. Dan si korban malpraktek ini sebenarnya juga dokter lagi koas. Meninggal loh. Habis operasi meninggal salah potong dokternya. Heboh itu. Heboh banget itu. Gitu. Masalahnya itu tetangganya sahabat aku. Jadi dia langsung cerita dengan penuh semangat 45. Cerita ini musibah kayak itu, kesian ya. Udah capek-capek ngebesarin anak ya kan, terus kuliah dokter gitu kan. Anak cuma satu, itulah perempuan satu-satunya meninggal. Aduh ya Allah, sedihnya kayak gimana gitu kan. Ya kalau kalau orang bilang alah lebay, cuma kucing aja gitu kan, oh lebay banget, itu kenapa sih adek? Ya Allah, dek, lihat 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 ya guys, lihat guys, dia kayak gitu guys, lihat guys, dia tuh ngapain tuh, lihat tuh. Nah di kasur kayak gini, coba jatuh nanti dek, kamu dek ke bawah dek. Di Pangkal Pinang ada dokter anak salah kasih obat DBD, dikasih obat jantung. Oh, iya 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 iya, aku tahu. Masuk pidana kan, masuk kan dia, dihukum kan. Eh, benar benar benar. Jadi itu ceritanya gimana sih? Katanya bukan malpraktek, tapi ibunya yakin banget itu malpraktek. Ternyata emang terbukti ya dia malpraktek ya. Bener ya dia malpraktek ya itu dokter itu, makanya langsung masuk BUI. Berarti kan emang terbukti ya, kalau udah masuk BUI itu kan berarti udah. Orang juga nggak sembarangan nuduh orang malpraktek kan gitu. Pasti kalau udah sampai di proses hukum kayak gitu berarti emang udah ini banget. Udah masuk aja ya, gue invite ya. Udah lama banget kita nggak live live, soalnya aku lagi sibuk, sibuk banget. Jadi ini lagi santai gitu. Sebenarnya lagi lapar sih. Lebih tepatnya capek dan lapar. Karena habis ngepel juga, habis nyuci piring juga, nggak masak lah pokoknya hari ini, konten-konten lah, ngurusin baksos lah. Mau masuk nggak? Mau masuk nggak liveku? Say, mau masuk nggak? Adek Geli mau masuk live aku nggak? Lagi di jalan dia soalnya. Ya jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut aku sih kalau sekarang itu kayaknya ada penurunan kualitas dokter, itu udah jelas. Jelas lah, itu jelas. Beda dengan dokter zaman dulu gitu ya. Mungkin sekarang ini ada kesalahan juga, karena untuk jadi dokter itu orang bisa bayar berapa ratus juta gitu asal anaknya keterima di kedokteran. Jadi akibatnya apa coba? Ya kualitas otaknya si dokter kan jadi kurang. Yang penting kan orang tuanya kaya, punya duit banyak, bisa jadi dokter. Jadinya udah jadi dokter terus malpraktek, bikin mati orang. Aduh, gacau Indonesia ya kalau kayak gitu. Jadi balik lagi aja zaman dulu aja, nggak usah pakai duit-duitan kalau masuk dokter itu.
Kalau lulus tesnya baru boleh masuk, kalau nggak lulus tesnya nggak usah masuk, walaupun dia mau ngasih 500 juta sekalipun nggak usah diterima gitu loh, biar nggak ada korban. Aku sih ngerasa kok banyak banget ya sekarang, dulu perasaan nggak pernah denger ya dokter malpraktek gitu ya. Kalau sekarang aduh, yang si ini cerita ini, yang ini cerita ini, aku juga ngalamin gitu kan, gitu. Jadi parah ya ternyata dokter-dokter ini sekarang tuh menurut aku ya. Adek Kelly, join lah, join. Gimana ini join? Harus 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 dimoderator sama dirimu, aku males. Males aku ini, aku shortnya si cantik aja lah, males banget udah. Aduh, gitu guys. Jadi ya sekarang masalah aku apa coba? Kepala ayam nggak ada di langganan aku lagi. Katanya yang motong ayamnya itu udah misahin kepalanya. Jadi pas datang ke pasar itu udah nggak ada kepalanya loh. Jadi jadi sekarang itu aku belinya di Kang Deddy kemarin itu palanya besar-besar dan mereka tuh cemberut gitu loh. Si cantik sama kakak tuh kayak cemberut gitu ke aku. Kenapa ngasihnya yang besar-besar? Ini kan susah makannya gitu. Aku males ngeblender guys. Gitu loh. Biasanya kalau yang dari Pancep kan kecil-kecil, enak, empuk. Ini agak keras mungkin ya. Tapi emaknya lagi males ngeblender. Harusnya di blender kalau yang keras-keras itu. Aku males, gak lagi males banget gitu. Terus susah nyari kepala ayam tuh. Jadi si tukang-tukang ayam di pasar itu ya guys, kepala ayamnya tuh sudah ada langganan. Jadi mereka nomor satuin langganannya dulu. Jadi kita udah nggak kebagian sebenarnya. Jadi kita mesti punya langganan juga. Nah langganan aku ini udah sebulan ini nggak ada kepala ayamnya. Dia bilang jualannya sepi. Jadi nggak motong banyak. Dan kalaupun motong ada juga yang jelasin tuh. Dian kemarin bilang emang udah nggak sama kepala teh, dia bilang gitu. Ya gimana sih, bingung aku sama kucingku nih, aku juga nggak tahu lagi gimana kelanjutan kedepannya, apakah susah banget cari pala ayam gimana, atau mungkin harus aku ini kerjanya dapat duitnya lebih banyak supaya aku bisa beliin mereka ayam yang lebih mahal, yang 55.000 sekilo gitu kan. Itu satu hari bisa 55.000 guys, 2 hari lah itu. Oh enggak, kalau ayam tuh bisa sekilo ya, sekilo ayam sekali makan setengah kilo kucingku tuh satu hari berdua. Kayak kayak kepala ayam aja itu sekilo, sekilo tuh cuma buat, mungkin cuma buat 2 hari kurang gitu. 1,5 kilo tuh biasanya 2 harian. Jadi banyak, kucingku tuh makannya banyak gitu loh. Karena aku tuh memang ngebebasin mereka, serah mau makan berapa banyak terserah, bebas, yang penting gendut, sehat. Oh ya, teman-teman perhatiin nggak, kalau kalian yang ikut Catch Me ya, dari berapa, mungkin udah setahun ya aku di TikTok ya. Em, Kalian lihat nggak, kucing aku nggak pernah sakit, nggak pernah sakit, nggak ada dia sakit apa-apa, cuman kulit aja dia bermasalah, cuman dicantik. Kalau kakak nggak, kakak bagus banget, bagus semua, semuanya kakak sehat semua, cantik tuh, lihat tuh dia garuk-garuk kayak gitu kan. Tapi dia nih kalau dipitenin kutunya ngamuk gitu tuh, hancur tanganku digigitin sama dia, dicakarin sekehendak hati dia. Marah juga aku tadi sama dia, aku marahin juga anakku ini guys gitu loh. Apa kamu, aku bilang kasih aja ke orang, ke orang lah nanti gitu, aku bilang kasih aja ke orang aja. Adek Geli mau masuk nggak, dia nggak mau masuk, dia lagi di jalan, jadi nggak mau ikutan live aku gitu ceritanya. Ngebersihin bulu aja lama banget kan, lihat sendiri nih, gua live ini lihat sendiri lama guys, bisa 2 jam. Si nenek lampir ini kalau bersihin badan, gue bilang nenek lampir, ya Allah emang sadis banget dia sama gue, sadis banget dia emang. Jadi ya inget ya teman-teman, kasih obat cacing. Kalau obat cacingnya apa, ya aku udah cerita tadi pengalaman aku kasih obat cacing apa aja gitu kan. Eh
Ya masalahnya sekarang ini di Indonesia ini apa aja dipalsuin, cinta aja palsu gitu kan, vaksin palsu, obat cacing palsu, obat aja banyak palsu, segala macam palsu. Jadi harus dicoba-coba aja sendiri. Nanti kalian nemu sendiri mana yang cocok buat kucing kalian gitu kan. Gitu. Aku udah coba banyak ini gitu loh. Ya intinya sih kalau bener obatnya itu emang bener, ya nggak akan kejadian sampai rusak kulitnya kemarin kan gitu loh. Nah ini sekarang aku perhatiin dia udah bersih banget ini, bersih bersih, perutnya udah nggak ada merah-merahnya lagi sama sekali, cuma di tengkuk aja tuh, lihat kalian tengkuknya tuh lagi aku obatin pakai minyak sama salep kloramfenakol itu, ku jadiin satu, ku oles-oles aja di situ. Karena kemarin nyobain pakai salepnya aja nggak mempan, jadi harus pakai pakai minyak lagi supaya rontok tuh si kerak-keraknya itu. Jadi kutunya itu berjubel ya, boleh dibilang bukan berjubel sih, emang kayaknya berjubel emang banyak banget, enggak. Kutu dia tuh paling cuma 6 gitu, 6 ekor, nggak banyak juga, cuma 6, tapi ngumpulnya di tengkuk guys, kadang-kadang jalan di perut. Nah pas di perut kan kelihatan karena kan perutnya kan pink putih bersih gitu kan, cantik tuh. Jadi aku suka gemes, jadi aku suka buka perutnya tuh, terus aku cari kutunya. Nah dia marah. Ih dia mah pemarah dah, kucing ini teh sebel aku tuh sama dia teh. Siapa yang mau cantik? Ada yang mau nggak sama cantik? Aku mau merescue kucing kampung yang di pinggir pasar aja deh. Gitu mau ambil dari yang kecil-kecil tuh, banyak kan di pasar dibuang orang. Nah itu yang mau kok ambil nih, ambil aja nih kalau siapa yang mau nih. Cuma aku kasih tahu dia judes, judes banget, pemarah, nggak mau dipegang. Tuh lihat tuh, bersihin kucing, bersihin bulu aja lama ya guys ya. Tuh lihat, dek, adek, adek cantik, adek, adek, adek cantik. Mau lihat ya? Mau lihat nggak? Bisa di zoom nggak sih kalau live? Bisa ya di zoom? Di zoom bisa nggak sih? Oh bisa. Oh bisa tuh. Kalian mau lihat kan anakku? Lihat tuh mukanya aja judes, matanya dong. Lihat matanya judes banget matanya. Matanya judes. Judes ini siapa yang mau nih? Siapa yang mau ambil lah sana? Carilah mami baru yang lebih sayang sama adek daripada mami. Habis marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Lihat ekornya aja masih jelek kan, belum tumbuh kan, belum kemoceng. Aslinya dia tuh kayak kemoceng, bulunya tebel berurai-urai gitu. Sekarang mah kayak ini, kayak cemara kurang gizi gitu, cemara cemara patah hati gitu. Jadi apa, nggak keluar bulunya. Nah cuma pantat, kalian mau lihat nggak, perutnya tuh belendot kan, perutnya tuh belendot. Nah hmm gitu tuh. Oh ya, kalau kalian perhatiin ya, kan kalian ngikutin Catch Me kan, jadi udah berapa tahun kan, sejak aku piara cantik tuh 2023 sampai sekarang nggak pernah ke dokter hewan guys, sekalipun nggak pernah. Alhamdulillah ya, dalam perlindungan Allah nggak pernah sakit yang gimana-gimana. Sakitnya cuma di kulit-kulit doang, ternyata tuh gara-gara cacingan. Udah kasih obat cacing sekarang, gitu aja solusinya. Tuh lihat dulu, tadi dia tuh judes tapi lucu gitu, kucingnya lucu, mukanya cantik, makanya disebut cantik juga kan. Waktu kecilnya kan cantik banget, waktu kecil, waktu kecil dek, garis bawah, waktu kecil aja cantiknya dek. Sekarang mah nggak ada. Sekarang mah mami mah sebel sama kamu, mah sebel banget kamu mah, soalnya kamu mah jahat sama mami teh. Ih, cakar-cakar, marah-marah kayak gitu-gitu guys. Gimana guys, perlu dirukiah apa gimana nih kucing gue? Perlu dirukiah ya kali ya, mungkin harus harus membahas rukiah kucing ya Catch Me. Selain obat-obat sering dibahas, ini harus ngebahas juga rukiah kucing di mana gitu ya. Habis marah-marah mulu dia nih gitu loh. Jadi aku tuh juga kan lucunya gini ya, kalau aku lagi nggak deketin dia, dia yang deketin aku. Karena aku bilang sana 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 gitu, ngebales gitu loh, ngebales ke dia gitu.
Tapi kalau dia lagi kayak gini aku pegang, marahnya gini, gerem dia, ngegerem-gerem gitu, gini loh, gitu suaranya guys, sebel deh gue, asli punya kucing kayak gini sebel banget gue. Soalnya nggak pernah punya kucing judes aku tuh, soalnya kucingnya baik, lemah lembut, manis kayak kelinci, yang nempel, baik ya pokoknya, yang nempel banget lah, bener-bener yang deket banget ini. Tiba-tiba dikasih sama Allah ya, nemu di jalan nih. Ini nemu di jalan guys, dibuang orang waktu kecil karena dia cacingan, perutnya bengkak. Terus kupingnya infeksi. Jadi waktu itu sibuk ngobatin cacingnya, mandiin dia, kupingnya diobatin, ya kan, ya dek. Terus hidungnya tuh hidungnya tuh waktu itu luka-luka, jadi kayak baret-baret gitu loh hidungnya. Nah itu dirawat kan sampai mulus lagi, kamu tuh dek, lihat tuh ya, lihat guys. Nah itulah kucingku. Nah jadi kalian tau nggak kalau ada akun yang punya kucing juga namanya Warung Samantha. Itu kucingnya bener-bener apa, little rascals ya, itu bener-bener anak-anak nakal banget gitu. Kalau yang Trikojiro itu kucingnya alim-alim, jadi ya lucu ya, aku tuh kalau lihat Warung Samantha, wah heboh banget gitu, bandit-bandit kecil itu ya. Nanti kalau lihat Trikojiro yang kucingnya kalem-kalem, berbaris, enggak banyak tingkah, banyak gerak, itu tuh bener-bener kayak kayak tekanan darah tuh naik turun gitu nonton mereka berdua itu. Kalau kucingku nih Judas. Jadi kalau kalian mau nonton kucing Judas, ke sini ke Cats Me. Ini kucing Judas. Kucing Judas tuh, Judas. Nah, ini syuting syuting live aja jauh-jauh dari dia. Ini kucing Judas. Kucing nggak deket, kucing yang nggak deket ya ini kucingnya. Itu beda banget kalau Katisha, Chinmoy. Oh, kalian kalau kalau dulu aja udah punya kamera yang bagus gitu ya, itu mah dimanapun aku berada disitulah dia. Mata dia itu selalu ada aku di mata dia. Kucingku tuh selalu ada aku di mata dia itu. Saking dekatnya, makanya pas dia meninggal itu kayak aku kayaknya udah mau mati juga rasanya gitu. Asli loh guys, sedih banget itu, baru dia meninggal itu. Nggak usah ngomongin Katisha lah, sedih aku, nanti bisa nangis gitu aku. Pokoknya aku sayang banget, kangen banget aku sama anakku satu itu. Nggak tergantikan sampai kapanpun karena saking deketnya guys. Mungkin ya, mungkin ini mah pikiran apa positifnya. Allah itu nitipin cantik ke aku, di rescue sama aku, diselamatkan sama aku dari jalanan dia ini. Tapi mungkin kucingku tuh mungkin ada bahasa isyarat mereka, kita nggak tahu. Mungkin dikasih tahu, udahlah, ntar sama mami lo jangan terlalu deket-deket banget gitu kan. Ntar kalau lo pergi dianya patah hati banget gitu. Nah, aku nggak tahu kenapa ya guys, sejak Chinmoy, jadi kan pertama tuh Katisha meninggal dulu bulan Juni. Nah, bulan Juni Katisha meninggal. November akhir menjelang ke Desember itu Chinmoy meninggal 29 November. Jadi dalam jangka waktu cuma 6 bulan kucingku dua-duanya meninggal. Dan itu long story banget lah, capek gue kalau ingin ngejelasin itu, capek banget, sakit hatiku ya. Gara-gara dokter hewan kan yang nggak benar, klinik dokter hewan di Bandung itu, hati-hati ya guys ya. Hati-hati banget kalau kalian di Bandung dokter hewan, hati-hati banget. Banyak kan nggak benernya daripada benernya. Nah terus abis Chinmoy, terakhir kan Chinmoy ya, kucing yang kesayangan aku meninggal. Itu Persia guys, Persia pesek, lucu banget itu, gembil banget, bulu tebal, manja, karakternya bagus semua itu. Terus kan aku nyelamatin Ajel, terus Taming dibuang orang ke dalam rumahku, kucing kampung abu-abu apa mujair dilemparin ke rumah aku. Padahal aku bingung, ini siapa yang ngelemparin kucing liar ini ke rumahku. Ya udah akhirnya aku pelihara lah karena kasihan kan. Nah itu aku tuh orangnya kasihanan gitu loh guys tuh.
Akhirnya piara Jejel, piara Taming. Taming sama Jejel berantem, persaingan. Nah, akhirnya Taming yang deket sama aku. Terus Taming meninggal gara-gara tetanggaku yang jahat. Nah, herannya ya guys ya, dari sejak Chinmoy meninggal, terus aku kan akhirnya merescue kucing-kucing liar. Jadi udah nggak mau lagi piara kucing bagus sebenarnya, nggak mau lagi. Walaupun teman-teman pada datang, pada bilang udah kalau mau kucing dikirim nanti ke rumah dikasih gitu kan, biar menghibur aku yang habis patah hati kucingku mati semua itu kan. Karena mereka tahu aku sayang banget sama kucingku, jadi mereka yakin kalau dipelihara sama aku tuh bakalan bener. Jadi pada mau ngasih guys, gratis tuh kucing-kucing mahal itu mau dikasihin ke aku nolak waktu itu. Karena aku pikir mungkin udahlah nggak usah piara kucing yang bagus, kalau kucing yang bagus kan banyak yang mau pelihara, jadi aku lebih baik nyelamatin kucing-kucing di sampah gitu kan yang orang udah nggak ada yang mau gitu. Nah aku ambil Jejel tuh di tempat sampah, Taming tuh dari sawah dibuang ke rumah aku oleh si Pak siapa tuh yang jualan telur bebek itu, gue lupa Pak siapa itu namanya. Eh, Katanya itu dia ketemunya di pinggir balong dia, di pinggir kolam ikan dia gitulah. Aku bilang kenapa dibawa ke sini, cuma dia bilang kasihan. Ya udah kasihan juga aku akhirnya jadi dipelihara. Tapi emang Taming tuh cantik ya. Cowok tapi cantik, eyelinernya bagus, matanya hijau hijau bening gitu. Meninggal gara-gara tetangga aku jahat, tangga depan aku tuh jahat orangnya. Terus aku perhatiin ya, dari aku pelihara Jejel sampai ke Rehan, sampai ke Joy, sampai ke Cantik, itu yang rescuean semua tuh ya. Kan abis Taming meninggal, Jejel masih ada, Jejel sendirian berapa tahun. Akhirnya aku kasihan, aku ambil lah kucing kecil di pasar yang dibuang orang waktu itu masih dalam keadaan usia menyusu, bawa lah ke sini. Jojol seneng banget. Dia cowok guys, sampai saking dia sayangnya sama Jojoy itu dia sampai netein Jojoy. Padahal cowok. Jadi kucing cowok nyusuin kucing cowok, lucu banget ya. Terus Jojoy itu meninggal karena jatuh ke bawah, mati gitu loh. Habis itu dia sendirian lagi. Aku udah trauma. Udah akhirnya ngeliat Rehan dibuang orang di pinggir jalan udah mau mati, dibawa lah akhirnya direscue lagi. Ternyata Rehan cewek. Udah tadinya mau disteril si Jejelnya, cuma aku tuh masih maju mundur gitu kan mau steril. Aku pikir masih ada waktu, karena kan Rehan waktu itu masih kecil banget gitu, diasuh juga sama Jejel, disayangin banget. Ternyata cewek. Abis itu aku rescue Cantik gitu, karena dia juga masih usia menyusu, udah dibuang orang, kondisinya cacingan, borokan pula kupingnya, jadi dibawa lah. Nah, jadi bukan Cantik nih, bukan aku beli guys, ini kucing dibuang orang ini waktu kecilnya. Bawa lah ke sini. Ternyata dihamilin semua sama Jejel, belendung lah sampai 11 ekor. Dari cuma bertiga jadi 11, anaknya 4 4 4 8. Pening aku nggak ada tempat di sini. Nah, akhirnya Rehan sama Jejel tuh dititipin ke tetangga. Nah, anak-anaknya aku open adopt. Nggak taunya anak Cantik aku piara 4, satu meninggal, Kuku. Yang kedua Koko jatuh juga mati. Udah, itu paling kesayangan pada Koko itu. Tinggal Kiki sama kakak. Kiki ternyata ada yang ngambil gitu loh, hilang dia pada saat aku tuh kan lagi nyapu, aku taruh dia di luar sebentar banget cuma buat ngepel gitu. Toto Kiki udah nggak ada, pada kakak ada gitu, kakak ada tapi Kiki udah nggak ada, sampai sekarang nggak ketemu gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, yang deket-deket tuh kayak Koko, Kiki tuh deket-deket sama aku guys gitu, yang mental yang clingy gitu malah nggak panjang umur ya, nggak ada sama aku. Nah, kakak itu sama kayak Cantik, nggak deket sama aku. Kakak tuh nggak deket, kalau tidur bareng tapi nggak mau disentuh. Kalau Cantik ya kayak gini, independent woman ini. Nah tuh, independent woman banget ini. Tuh, yang penting kan dia di kasur aku, tapi dia nggak mau dipegang, nggak mau deket-deket aku, kayak gitu. Independent woman ini ceritanya. Wanita mandiri, cari duit sendiri sono.
nggak usah minta makan sama mami, cari duit sendiri sono, cari duit sendiri. Kadang aku bilang gini, kau itu ya udah ku kasih makan, pup kau ku bersihin, pip kau ku bersihin, kau nggak mau dipeluk ya, kau mau jadi apa kau, gitu kan. Ku marah ngomel-ngomel sendiri kadang guys, padahal cuma sama kucing doang ngomel-ngomel sendiri. Apa lo, gue bilang ntar kasih aja ke orang lain ya, mami kasih aja orang lain gitu ya. Dia diem aja, dia cuek aja dia. Tapi kalian mau tahu nggak ya, kalau aku buka pintu keluar, dia langsung tereng memandang dengan penuh ketakutan, takut babunya nggak balik lagi. Terus siapa yang ngurusin dia, ngasih makan dia kan gitu. Jadi ada sinar-sinar ketakutan gitu kalau aku lagi keluar gitu. Aku keluar dia pasti dilihat dia lagi minum bisa berhenti, dia ditatap, aku ya ditatap dulu berapa menit, tatapin maminya mau pergi, mau kemana nih si babu, mau kemana nih gitu guys. Ini kayak gitu. Kalau kakak nggak terlalu, kalau aku keluar dia santai aja, tapi kalau cantik kalau aku keluar dia menatap. Tuh kakak ada di samping aku, kak masuk sini kak. Oh ya, cantik itu nggak deket juga sama anaknya, jadi sama kakak dia nggak deket. Jadi bukan bukan apa ya, kayak apa ya, kayak Anoki, Fanny itu kan ibu-ibu yang manis ya, sweet mom gitu. Jadi sama anak tuh deket gitu. Ini mah enggak guys, drama queen aku tuh enggak deket sama anaknya sendiri even. Sana kak, masuk situ kak, deket situ Nas, biar mami sorot nih, videoin. Gih, sana gih, masuk kakak frame, masuk frame. Ayo kak. Nah, loncat kan, loncat. Ngapain kakak di situ di rak? Loncat, Allahu Akbar. Nah, kan lucu kan? Tuh, mukanya lucu kan? Gitu. Jadi aku tuh bisa melihat guys ya, mungkin karena cat lovers ya. Aku tuh bisa ngelihat loh. Kakak Pocut, apa kabar kakak Pocut? Mau join live aku nggak kakak Pocut? Aku ngobrol sendiri loh ini dari tadi. Nggak ada temen live. Oh, live aku udah 1 jam nih. Live aku udah 1 jam ya guys. Jadi tadi ada harus masukin puzzle gitu. Jadi begitu cerita. Oh, lihat mukanya bete banget kan. Dan apa sih lo, ke anaknya aja judes dia. Ini harusnya di akun Catsme harus ganti judul, bukan Catsme lagi tapi kucing judes gitu kayaknya. Tapi enggak sih, Catsme itu udah terkenal ya di Facebook juga. Di Facebook, di YouTube udah pada. Oh ya, YouTube aku yang Catsme itu sudah di shadow ban sama YouTube. Gara-gara aku dianggap pembela Palestina, guys. Jadi sekarang kalau aku posting ya nggak ada yang nonton, emang ditutupin sama mereka algoritmanya gitu. Jadi aku males gitu kan, akhirnya ya udah aku posting aja di TikTok yang paling banyak sama Facebook. Udah. Kadang aku masukin juga ke YouTube aku yang Nunu Network. Di Nunu Network kalian bayangin ya, postingan yang sama di Catsme, YouTube Catsme tuh nggak ada yang nonton, tapi di Nunu Network itu bisa sampai 5.000 orang satu postingan yang nonton. Tapi di TikTok sekarang lagi sepi, postingan aku yang nonton paling cuma 90 orang gitu, nggak sampai beribu-ribu gitu. Beda dengan zaman dulu yang habis aku posting tentang obat itu bisa sampai hampir 1 juta orang ya guys. Tapi gila sih, TikTok lebih gila sih menurut aku penontonnya daripada yang lain-lain gitu. Karena di TikTok itu aku nemuin satu postingan aku tuh bisa 1,5 juta orang yang nonton. Buset banget gak sih? Tapi sekarang cuma ya 90, ya cuma 26. Ya udahlah, bodo amat lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Aku tuh nggak ada duitnya juga gitu. Posting-posting di YouTube ini nggak ada duitnya.
cuma seneng aja gitu sharing sama kalian. Oh, obat kucing gini. Cuma jangan DM ya guys ya. Kalau DM tuh apa coba? Bukan aku nggak mau ya. DM itu pertanyaannya udah sama semua dan udah dibahas sebenarnya. Jadi kalian tinggal cari aja di playlist info obat. Kalian sendiri lihat masalahnya apa, itu ada 300 lebih loh VT aku tentang info kucing dan tentang obat kucing, itu banyak banget udah. Apalagi soal batugin. Wah, itu soal batugin tuh udah paling sering dibahas deh itu. Nah, kemarin-kemarin aku nggak bisa jualan, nggak ngerti ya guys gimana jualan itu. Tapi aku sematin aja tuh, sudah ada aku masukin di keranjang keranjang belanjaan itu ya. Selebihnya aku nggak tahu apa bisa dapat duit atau enggak dari situ, nggak tahu deh. Pokoknya aku semat-sematin aja lah gitu loh. Kapan ya ini akun bisa menghasilkan uang aku juga nggak tahu. Yang pasti aku seneng aja jadi banyak temen. Kayak yang tadi tuh adek Geli kan dari Pangkal Pinang gitu, jadi seneng aja ketemu kalian gitu, dari mana dari berbagai kota di Indonesia. Siapa tahu nanti suatu saat aku traveling, aku datangin ya ke tempat-tempat kalian, karena aku suka jalan-jalan guys, soalnya seneng seneng traveling. Kemarin aja ngobrol-ngobrol tuh sama Bati bilang kita ke Korea yo, hayu gitu, umroh mandiri yuk, hayu gitu gitu guys ya. Udah waktunya kita ini untuk menikmati hidup, karena kita udah tua, aku tuh udah tua guys, jadi it's time for me to enjoy my life gitu. Karena waktu masih muda nggak bisa, karena nggak ada duitnya, yang kedua nggak ada waktu karena sibuk kerja. Kalau sekarang waktu lumayan banyak, walaupun masih sibuk-sibuk juga, tapi waktu udah ada. Terus soal duit ya bisalah diada-adain gitu loh, ditabung-tabung dulu lah gitu, bisa gitu guys. Kayak kapan lagi lah gitu. Cuma masalahnya bingung ya kalau lagi traveling itu apa, kalau ninggalin kucing, nah itu yang paling bingung. Ngasih kucing makan siapa gitu kan, yang ngurusin kucing siapa. Kayak kemarin aja kan nitip kunci tuh, kasih makan kucing di rumah sini, kasur aku rusak guys, kasur spring bed aku hancur guys, mungkin dibikin anjlok-anjlokan sama siapa nggak tahu, yang pasti kasur spring bed aku jadi hancur guys gitu, jadi rusak, jadi si pernya itu, jadi kalau dipakai tidur itu udah nggak rata, jadi beranjol sana beranjol sini gitu. Dan Maris pas datang juga bingung, "Non, kenapa sih kasur kamu kayak gini?" Ya itu aku bilang dirusakin orang, gue bilang karena nitip kucing makan di sini, gue bilang gitu. Ya mungkin dia masuk terus nggak, karena kamar kan nggak dikunci karena kuncinya rusak, jadi dia bisa bebas masuk ke kamar aku juga. Ya bebaslah dia, mungkin gitu orang itu, biarin aja lah, kan Allah maha tahu ya gitu. Tapi yang pasti itu dilema sih kalau mau jalan-jalan itu kucing gimana, nah itu yang jadi masalah. Kan bukan nggak mau titip ya ke klinik hewan, kan udah pernah kejadian nitip kucing ke klinik hewan malah kena virus kaliki sampai mati gitu kan, dan itu membuat trauma banget. Jadi mendingan di rumah aja, aku bayar orangnya sudah datang sini, cuma resikonya ya begitu, resikonya resikonya juga gede gitu loh ya, kayak gitu-gitu. Aku tuh mikirnya gini ya, kan aku di Bandung nih lokasinya, coba sesama cat lover kita saling bantu. Pada saat aku butuh, aku lagi traveling, kalian piarain kucing aku. Nanti kalau kalian pergi kemana keluar kota, kalian titipin kucingnya ke aku, kayak gitu loh, tuker-tukeran kayak gitu sih pengennya. Jadi kita bikin komunitas yang saling menolong. Jadi bukan cuma sekedar share info kucing, enggak, tapi emang nolongin sesama cat lover tuh sampai kayak gitu. Karena gini ya guys, kalau orang bukan pencinta kucing, dititipin kucing itu nggak bakalan bener. Nggak ada rasa sayang dia sama kucing kita tuh, nggak ada ibanya. Kalau kita yang pencinta kucing, dititipin kucing tuh emang sayang gitu, sama kucing orang lain juga sayang kitanya gitu kan. Tapi kalau orang mah, ya terakhir pulang-pulang itu pernah ada ngalamin Katisa sama Cinmu tuh sampai kurus waktu aku tinggalin ke Jepang itu.
Itu sampai kurus guys, untung nggak mati kucingku guys gitu loh, untung masih hidup mereka. Karena si bapaknya tuh nggak bertanggung jawab yang aku titipin itu. Padahal dia ngutang tuh sama aku tuh, nggak bayar tuh, gitu loh. Nah, aku suruh kayak gitu aja, kayak gitu orangnya males kan jadinya gitu. Terus pernah juga ada makanan kucing aku sekarung diambilin sama yang ku titipin kucing aku tuh, diambilin guys, setengah karung diambilin sama dia. Gitu, aku belinya karungan dulu kan. Cat food ya, itu dulu masih dry food loh, ngasihnya dry food zaman Katisha itu. Jadi beralih ke real food tuh setelah Jajal kena flu TB. Baru tahu kalau ternyata dry food itulah penyebab flu TB itu setelah Jajal, kasusnya Jajal. Itu Jajal tuh yang membuat aku jadi sadar harus memberi dia real food itu. Sebelum-sebelumnya dry food semua guys. Dry foodnya juga bukan yang murah-murah, yang lumayan harganya. Itu yang merek bagus gitu. Tuh dimaling guys, setengah karung diambil sama ibu-ibu tapi itu. Jadi aku tuh udahlah, aku udah tutup mata aja lah gitu kalau kayak gitu-gitu. Mau gimana lagi gitu kan. Makanya aku bilang aduh, kayaknya udah nggak mau piara kucing lagi gitu ya. Kadang ngomongnya begitu, tapi pada kenyataannya malah piara dan mungkin malah nambah gitu kan. Tapi giliran mau pergi, nah ninggalin kucing itu yang menderita aku tuh. Jadi kepikiran ntar kucingku mati nggak ya, dikasih makan yang bener nggak gitu. Kayak kemarin terakhir aku nitip yang aku ke Malaysia itu untuk periksa mulut aku yang kista itu, pas pulang ke rumah itu, waduh itu busuk semua. Nggak diurusin sama dia sama sekali, sama OB. Aku nitip di OB kan, ada OB gitu. Waduh parah ini orang. Terus lihat kasur aku sampai rusak gitu, kasur spring bed guys, yang yang berapa senti, 25 senti apa 30 senti ya, itu sampai blesek. Jadi sampai kayak pernya tuh udah melenyap sana melenyap sini. Padahal selama aku pakai berpuluh-puluh tahun nggak pernah rusak sama sekali nih spring bed. Tiba-tiba baru sekali nitip ke orang langsung hancur spring bed aku. Ya, kadang ya ini ujian iman ya sebenarnya. Ujian iman kan, tahan nggak gitu loh. Kita tuh berpegang pada keyakinan bahwa Allah itu nggak buta. Allah itu maha tahu dan Allah itu akan mengazab. Allah itu akan membalas. Membalas apa? Setiap kebaikan dan keburukan juga dibalas sama Allah kan, dua-duanya. Jadi kadang mikir, sudah biarinlah Allah aja yang ngebales. Tapi dalam hati tetap aja yang namanya manusia kadang pas ngeliat, pas pakai kasur ini tiap malam, kan aduh kenapa ya kasur aku jadi rusak begini gara-gara orang itu. Kan ada guys perasaan kayak gitu. Di luar perasaan ya udah biarin Allah yang ngebales. Tapi kan ada juga, kok jadi rusak gitu loh kasur spring bed aku ini kan kasur ortopedik khusus untuk aku yang pasien tulang belakang. Jadi ini kasur khusus sampai melonyot guys, bayangin coba. Padahal ini kasur paling kuat ini, merek juga ini kasurnya gitu loh, sampai hancur melenyak sana melenyak sini gitu loh. Jadi orang amanah itu adalah barang langka, lebih langka daripada dinosaurus zaman sekarang. Orang yang amanah, yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang zolim itu langka guys, langka banget. Kebanyakan orang kalau dikasih kepercayaan malah hianat, malah nggak bener itu. Seakan-akan dia tuh kayak nggak ada yang ngeliatin, padahal kan ada Allah yang ngeliatin apa-apa yang dia buatkan gitu. Dan masalahnya itu kan nitipin makhluk Allah juga yang dititipin ini kan. Apakah dia kehausan, apakah dia kelaparan selama aku pergi ditinggalin gitu loh. Makanya tuh nanti tuh mau pasang CCTV lagi. CCTV aku yang dulu tuh kan dirusakin sama tetangga aku karena dia nggak mau aku ngeliat dia kalau dia lagi ngebawa laki-laki dalam rumah dia. Nah sekarang aku mau bikin CCTV lagi. Cuman kemarin udah beli loh, aku udah beli CCTV. CCTV-nya nggak connect, akhirnya dibalikin lagi ke tokonya. Belum beli lagi, masih trauma Marisa gitu. Karena rese banget kemarin. Kita udah kirim barangnya, terus duitnya belum dibalik-balikin gitu loh.
duitnya belum dibalik-balikin. Akhirnya lapor dulu ke Shopee, ini udah barangnya udah diterima tapi kok belum balikin duit saya. Nah males tuh urusan yang kayak kayak gitu, males banget. Jadi mau beli CCTV sekarang, aduh males ya, ntar dulu deh, ntar dulu. Tapi nanti harus beli sih, harus. Kalau pakai CCTV ada wifi kan bisa dipantau dari handphone, dimanapun aku berada bisa gitu loh, bisa memantau. Kalau sekarang sih belum belum ditinggal lagi sih, jadi nantilah beli, pasti harus beli sih. Oke ya teman-teman, udah ngantuk nih. Terima kasih ya sudah join live aku yang aku ngoceh sendiri kayak gini. Mudah-mudahan kalian senang-senang aja ya dengerin aku ngoceh kayak gini ya. Oke deh, thank you semuanya. Selamat tidur, tidur jangan malam-malam ya, tidur harus cukup ya guys, biar sehat kita semua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye semuanya.